Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya teman-teman informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang akan kami bahas di sini adalah kriteria guru honorer yang akan digeser untuk penempatan P3K di sekolah induk. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok admin berubah lagi? Katanya tidak ada istilah geser menggeser guru induk. Betul sekali teman-teman ya, tidak ada istilah geser menggeser guru di seleksi P3K Guru 2023. Tapi itu antara guru non induk menggeser guru induk itu tidak bisa, atau guru dari sekolah lain yang menggeser guru dari sekolah satu menggeser guru sekolah dua, itu tidak ada, tidak bisa. Tapi kalau dalam satu sekolah itu bisa saja terjadi teman-teman. Makanya kami bahas di sini. Jadi ceritanya di sini ada persaingan antara sesama guru honorer induk dalam satu sekolah, dan itu memungkinkan terjadi pergeseran, tapi bukan untuk ketika misalkan kalah nilai atau kalah peringkingan, istilahnya out dari sekolah, tidak seperti itu. Cuman bisa jadi posisinya misalkan guru kelas 4 itu dia digantikan karena yang temannya ini lulus menjadi ASN, maksudnya seperti itu ya. Jadi tidak ada geser menggeser, tapi ada ketentuan tersendiri teman-teman ya. Kemungkinan itu bisa terjadi kalau sesama guru induk ya, sesama guru induk. Makanya kami bahas di sini kriteria guru honorer akan digeser untuk penempatan P3K di sekolah induk. Oleh karena itu ya teman-teman, saksikan video ini sampai selesai agar nantinya teman-teman tidak gagal paham ya. Oke, kita langsung saja to the point. Nah, di sini dikatakan informasi dari Kemendikbudristek ya. Selamat sore, selamat datang di layanan Kemendikbud. Dengan rahmat, prinsip seleksi tahun ini sebagai evaluasi dari tahun sebelumnya adalah tidak menggeser guru honorer yang ada. Dapat kami informasikan bahwa penempatan pelamar P1, P2, P3, P4 pada sekolah lain tidak menggeser guru non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Apabila belum mendapat formasi, silahkan mendaftar di tahun berikutnya. Nah, betul ya. Jadi tidak ada istilah geser menggeser teman-teman antara guru dari sekolah lain ke sekolah yang satu. Itu tidak ada. Tapi bagaimana dengan sesama guru induk? Nah, itu bisa saja terjadi pergeseran, tapi tidak sampai mengeluarkan guru itu dari sekolahnya. Tidak seperti itu maksudnya ya. Itu yang kami tekankan kepada kalian semua teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat langsung mekanismenya terlebih dahulu supaya teman-teman tidak gagal paham ya apa yang kami maksud ya dengan informasi kita pada hari ini. Kita perbatokan dulu di seleksi guru ASN P3K tahun 2023. Esensinya teman-teman ya, tidak ada geser menggeser ya, betul. Itu tidak ada geser menggeser. Tapi kalau sesama guru induk itu bisa jadi ada pergeseran. Nah, di sini kita lihat skemanya pertama. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini kan ada dua formasi teman-teman ya, ada dua formasi. Di sini ada peringkat 1 dan peringkat 2. Peringkat 1 ini kan P2 ya, meskipun nilainya rendah. Peringkat kedua guru honorer negeri nilainya 450, peringkat 2. Nah, ini yang tiga pelamar tidak lulus. Nah, peringkat 1 ini karena di sekolah induknya itu kelebihan guru, maka tidak bisa ditempatkan di sekolah B teman-teman ya. Makanya nanti dicarikan sekolah. Nah, didapatlah sekolah C yang tidak ada guru honorernya. P2 ini yang merupakan peringkat 1 ditempatkan di sekolah C. Sedangkan yang peringkat 2 guru honorer negeri itu langsung ditempatkan di sekolah induknya. Kenapa? Karena di sekolah induknya itu masih ada terdapat kebutuhan teman-teman ya. Jadi aman ya, peringkat 2 langsung ditempatkan di sekolah induknya karena di sekolah induknya memang ada kebutuhan yang linear, kebutuhan formasi maksudnya ya, yang linear dengan ijazah atau serdik dari guru honorer induknya. Logikanya seperti itu ya. Ini ilustrasi pertama. Jadi tidak ada istilah geser menggeser. Nah, ilustrasi kedua seperti ini, dibuka satu formasi teman-teman. Nah, kita lihat di sini peringkat 1 THK 2, kemudian peringkat 2 itu sama guru honorer negeri dengan masa kerja 3 tahun. Nah, kita lihat untuk yang peringkat 1 itu ternyata tidak bisa lulus. Kenapa tidak bisa lulus? Karena di sekolah induknya ini itu sudah kelebihan guru, dan dalam instansi ini ya
sudah tidak ada lagi formasi yang tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru. Kalau misalkan P1 ini ingin ke sekolah A itu tidak bisa. Meskipun di sekolah ini ada kebutuhan tapi memang sudah dikunci oleh guru induknya di situ. Nah, karena kebetulan guru induknya ini adalah peringkat kedua, apalagi esensi dari P3K Guru 2023 itu tidak ada istilah geser menggeser guru di sekolah lain. Logikanya seperti itu teman-teman ya, sehingga peringkat satu ini justru tidak lulus dan diturunkan ke peringkat berikutnya. Justru kalau di ilustrasi kedua ini yang lulus itu justru peringkat kedua. Peringkat satu tidak lulus, peringkat kedua yang lulus teman-teman. Nah, kenapa? Karena memang esensi dari P3K Guru 2023 itu tidak ada istilah menggeser guru honorer induk dari sekolah lain. Nah, jadi otomatis peringkat dua ini aman. Nah, peringkat dua ini karena ada kebutuhan, ternyata dialah yang lulus. Dia ditempatkan di sekolah induknya sendiri. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, bagaimana kriteria yang bisa digeser? Sebenarnya digeser bukan dikeluarkan dari sekolah, tapi posisinya diambil alih. Tapi itu bisa saja terjadi di satu sekolah induk dengan sama-sama guru honorer induk. Jadi jangan salah paham, bukan dari sekolah lain, bukan dari guru non induk menggeser guru induk, bukan, tapi sesama guru induk yang bersaing teman-teman. Ilustrasinya seperti apa? Seperti ini kira-kira ya. Ilustrasinya seperti ini. Kita cek di sini. Ini dia teman-teman ya. Nah, ini dia. Kebetulan di sini saya buatkan ilustrasinya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada, anggaplah satu sekolah ya. Ada sekolah SD Mawar ya. SD Mawar. Di sini SD Mawar. Kita lihat ya dari sorry ya, ada satu kelas yang kosong ya. Kelas 6 ini dipegang juga oleh PNS ya. Oke. Nah, di sini kelas 1 dipegang oleh PNS. Kebutuhan formasinya ini satu ya, kebutuhan formasi ada satu teman-teman ya, ingat kebutuhan formasi satu ya. SD Mawar kebutuhan formasinya satu, kelas 1 dipegang oleh PNS, kelas 2 dipegang oleh guru honorer dan dia statusnya P4 ya. Nah, kelas 3 dipegang oleh P3K tahun kemarin. Kemudian kelas 4 dipegang oleh PNS, kelas 5 dipegang oleh PNS, kelas 6 dipegang oleh PNS, dan ada satu guru bahasa Inggris yang mengajar di SD, yaitu dia statusnya P3. Karena kebetulan di tahun ini P3 mapel bahasa Inggris itu sudah linear dengan formasi guru kelas, maka pada saat perankingan nilai teman-teman ya, P3 ini lebih unggul karena dia unggul dari urutan kategori. Dia adalah P3, sedangkan yang guru kelas 2 ini adalah P4 ya. Dia P4, otomatis ilustrasinya kemungkinan besar seperti ini. Guru bahasa Inggris ini akan lulus mengisi satu formasi di sekolah Mawar. Otomatis kemungkinan dia akan menjadi guru kelas 2 misalkan di sini. Dia akan mengisi formasi di SD Mawar sehingga dia anggaplah dia menjadi guru kelas 2. Sedangkan P4 ini otomatis tergeser. Nah, bukan tergeser dikeluarkan dari SD Mawar, tapi tidak mengisi formasi di sekolah induknya sendiri karena diisi oleh P3 bahasa Inggris yang memang juga sama-sama guru induk. Nah, maksudnya kan seperti itu. Logikanya seperti itu ya. Jadi maksudnya kami di sini membahas bukan bukan guru non induk yang masuk menggeser guru induk, tapi di sini terjadi persaingan antar guru induk sehingga salah satunya itu tergeser kalau skema formasinya satu teman-teman ya. Itu juga sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya di seleksi P3K Guru 2023. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.